Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini bersama aku Yosi Afrenita di LDTV Pagar Alam. Kalau biasanya nih kalian lihat aku sebagai news anchor di LDTV buat bawain berita-berita seputar kampus Lembah Dempo. Hari ini kita ada acara obrolan gitu ya yang seru bersama mahasiswi yang semoga aja menginspirasi yang lagi nonton hari ini. So hari ini kita kedatangan bintang tamu mahasiswi cantik. Dari Lembah Dempo kita ada Suci Oktaria Kamran sama Monika Oktarabella. So, boleh perkenalan diri dulu dong? Ya, perkenalkan nama saya Suci Oktaria, saya mahasiswi tingkat akhir jurusan manajemen. Oh, Bella? Perkenalkan nama saya Monika Oktarabella, saya mahasiswi semester 4 jurusan Sistem Informasi. Oh, tadi aku sebutin Kamran tuh siapa sih? Itu ayah. Oh iya, soalnya pernah lihat di Instagram atau di Facebook gitu kan namanya. So, kalau Suci sama Bella sekarang lagi sibuk apa nih? Mahasiswi tingkat akhir, tahu lah kan apa sibuknya. Itu sibuk lagi ngejar deadline mau ujian. Ngejar-ngejar dosen kayak gebetan ya. Karena sebentar lagi mau ujian, tahu lah kan. Perasaannya kayak gimana gitu kan. Ada drama-drama gitu kan, drama tugas akhir sama skripsi. Kalau Bella nih lagi sibuk apa? Kalau ditanya kesibukan ya masih sama seperti biasa sebelum pandemi. Tapi untuk saat ini saya fokus untuk membimbing adik-adik saya untuk menyelesaikan tugasnya. Karena SMP kan kuliahnya sekolahnya juga dari. Oh dari. Adiknya katanya kembar ya, benar nggak? Iya. Oh cowok ya. Cowok lucu banget. Kalau sekarang kan lagi stay at home, terus work from home. Apalagi di Pagar Alam lagi ini ya, new normal katanya kan. Kalau menurut kalian gimana sih suka dukanya kuliah daring, terus UAS daring juga? Kalau kalian menurut kalian gimana? Duka kali ya lebih tepatnya. Nggak ada sukanya tuh. Karena yang pertama ini, kita nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman yang biasanya itu setiap kuliah lah, setiap waktu kuliah kita bisa bertatap muka, bercengkrama, berinteraksi gitu kan. Tapi kalau keadaannya gini jadinya nggak bisa secara langsung. Dengan kendala gini kita ya via video call, via chat, pakai Zoom kan. Kalau sukanya nggak ada tuh. Sukanya mungkin lebih hemat. Terus juga kumpul sama keluarga. Quality time gitu. Kalau Bella gimana tuh? Kalau suka duka daring pasti ada ya. Pasti memiliki suka duka tersendiri. Kalau sukanya itu tadi kuliah bisa sambil bahan, bisa sambil nonton dan bisa sambil ngerjain yang lain kan. Tapi kalau dukanya ya itu tadi kendala dengan sinyal. Terkadang kan apabila kita kuliah daring dan dosen sedang menjelaskan suaranya bisa putus-putus bahkan sampai hilang. Jadi tugas-tugas yang seharusnya sudah kita kirim jadi tidak terkirim karena server yang tidak stabil. Ya, jadi kan kalau di tempat itu rumah masing-masing itu nggak selamanya kan jaringan itu bagus kan. Jadi itulah ya suka dukanya ya. Terus kalau menurut kalian di Lembah Dempo ini gimana sih? Kalau pencegahan COVID-nya sendiri kan udah ada tuh kayak pakai masker, diwajibkan kan, terus harus cuci tangan juga nih. Menurut kalian ada hal lagi yang kira-kira perlu diperbaiki atau ditambahin gitu kan? Yang perlu diperbaiki mungkin kesadaran diri kita masing-masing ya Kak. Untuk dari rumah bisa bawa masker, terus kalau mau masukin wilayah kampus cuci tangan kan gitu. Wajib kan ya. Kalau menurut Bella gimana tuh? Sama ya. Iya. Pokoknya udah bagus, lumayan bagus lah ya, udah menerapkan protokol yang pencegahan COVID ini ya. Tinggal kesadaran masing-masing dari mahasiswanya sendiri itu kan ya. Terus kalian selama kuliah di Lembah Dempo ini pasti dong aktif di beberapa organisasi. Kalau kalian ikut BEM semua nggak? Iya. Kalian juga ikut BEM? Terus kalian gimana tuh kan kalau ikut organisasi itu aku pernah baca ada 4 tipe tuh orang ikut organisasi itu. Yang pertama karena memang mau jadi pemimpin kan di organisasi. Terus kalau yang kedua ikut aja. Iya benar, ikut aja. Teman ikut itu ya hayo kan. Terus yang ketiga ada yang bukan mau cari ini kayak gratisan gitu kan. Kalau ada event-event suka ada makan gratis kan. Terus yang keempat ada yang kalau
ikut organisasi itu cuman buat hits di senior sama junior gitu. Kalau kalian tipe yang mana di antara keempat itu? Saya alhamdulillah sudah ikut organisasi dari pertama masuk kuliah di Lembah Dempo. Mulai tahun awal, jadi kan 3 tahun berturut-turut kan, kalau semester BEM akhir terus tidak bisa lagi kan, jadi 3 tahun berturut-turut saya sudah BEM. Dan untuk jabatan terakhir itu sekretaris BEM. Bukan semena-mena untuk hits, untuk bisa dikenal banyak orang. Itu adalah bonus. Mungkin itu juga bisa, tapi itu adalah bonus. Yang lebih utama itu kita bisa menambah wawasan, berbicara dengan umum lebih banyak, terus ikut kegiatan-kegiatan yang penting di kampus, kita pasti andil gitu. Nah, itu yang lebih mendominasi kan. Kalau Bella sendiri gimana tuh? Kalau saya juga alhamdulillah dari semester 1 sampai sekarang saya ikut BEM. Kalau tipe ya itu tadi sebenarnya benar lah kalau yang lain itu menjadi bonus untuk diri kita Tapi sendiri. beneran ya dari hati kan mau ikut organisasinya. Tapi tujuannya untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Kalau ada nilai plus misalnya ketemu sama someone gitu kan di organisasi juga kan gitu kan. Benar nggak? Oke deh. Jadi kalau kalian ikut organisasi itu dapat beasiswa nggak kalau di Lembah Dempo ini? Dapat dong. Sama Kita ini 3 tahun ya BEM. Oh itu berjuta. Ya, jadi keuntungannya di Lembah Dempo itu kita mendapatkan beasiswa. Beasiswanya untuk apa? Kegunaannya untuk kita sendiri. Kita bisa pertama membantu orang tua meringankan beban kuliah kan? Iya, itu lumayan loh Kak. Kita dapat tiap pembagian kita dapat seberapa lah. Berapa dong nominal? Sebutin dong nominalnya berapa? Kalau setahun kurang lebih 2 juta sih. 2 kali kan kayaknya dapat. Iya, pertama pernah kita dapat 1 kali dapat itu 1.700.000, 2 kali dapat lumayan. Jadi kalau ditotalin udah 2 juta lebih loh dapat beasiswanya kan. Bella juga dapat loh. Sama. Apalagi yang ini udah 3 kali kalian aja kan. Tapi 3 tahun bukan tujuan utama ya, karena bantu orang tua untuk meringankan biaya kuliah itu penting. Oh iyalah, lumayan juga untuk misalnya apa kayak beli apa kebutuhan kita Itu sehari-hari kan. Kalau udah 2 juta gitu lumayan banget tuh, bisa untuk apa tuh? Kalau kalian digunain untuk apa? Jangan dibeliin sesuatu yang Bermanfaat gimana pasti gitu lah, ya. bermanfaat ya. yang pasti Uang itu. untuk membantu meringankan biaya SPP orang tua ya. Oke deh, kalau gitu lumayan ya di Lembah Dempo itu. Selain kalau dapat beasiswa ikut organisasi, menurut kalian apa tuh yang membuat kalian suka lah kuliah di Lembah Dempo? Pertama, kita nambah temen itu udah pasti ya. Yang kedua, kita bisa ikut kegiatan, segala kegiatan. Yang terakhir, kita ikut summer camp. Ya, kita bisa keluar. Tapi itu tidak mengikuti seleksi ya. Kita sudah mengikuti prosedur yang ada sehingga bisa mengikuti summer camp ke Universitas Teknologi Malaysia. Ya. Kalau Bella gimana tuh? Apa aja enaknya gitu kuliah di Lembah Dempo? Kalau saya sih enaknya kuliah di Lembah Dempo ini pasti enak ya, karena pertama kita bisa dekat sama orang tua, jadi kualitas Soalnya di pagar alam aja kan. banyak. Terus fasilitas yang disediakan di kampus ini juga menurut saya baik ya. Terus tuh kampus Lembah Dempo ini memiliki akreditasi B dan salah satu kampus lokal yang berwawasan global. Jadi bangga jadi mahasiswa Lembah ya jadi Dempo. mahasiswa Lembah Dempo. Oke, jadi banyak ya plusnya kuliah di Lembah Dempo. Katanya tadi disinggungnya sampai ke luar negeri itu kan ikut ini summer camp pertukaran mahasiswa ya. Waktu kalian ke summer camp itu kemana aja? Kita ke Twin Tower udah pasti di Malaysia ya. Di Kuala Lumpur Di ya. Kuala Lumpur ya. Ke LCC. Terus ini Sungai Melayu. Sungai Melayu. Tepi Sudah Johar itu itu ya. ke lingkungan UTM juga. Terus kita nggak sekedar jalan-jalan, itu bonus ya. Kita juga belajar sama Dokter Fadil, terus Dokter Iqbal, Dokter Dayang. Kita juga belajar di sana. Hasil kita pada saat itu juga dipresentasikan pada kegiatan presentasi di sana. Belajar kegiatan belajar mengajarnya juga kita ambil di situ. Jadi kalian berdua itu kan season kedua kan summer campnya, sedangkan
kami dulu yang pertama kan yang 2018. Hampir sama lah ya ini kegiatannya. Terus kalau Suci kan 2016 masuknya ya. Sama ya, kita satu angkatan. Terus Bella udah semester berapa? Semester 4. Semester 4 ya. Jadi ini ya, berapa tahun lagi lah ya. Wisudanya nggak sepuluh tahun lagi masih. Jadi kalau Bella itu gimana? Sama aja sama Suci tadi. Tempat yang dikunjungi di summer camp. Mungkin ada tambahan kita mengunjungi penangkaran kuda, Oh iya ya. perpustakaan Sultan Syarif, ya. Green Park. pusat CICT. Banyak lah. Terus? Bisa dijelasin lah. Tinggalnya di ini ya kalian, yang di asrama. Azman Hasim. Iya. Kalau kami dulu di yang School of Computingnya kan di M4, pokoknya bersejarah banget deh tempat itu. Saya Itu bagus banget. Terus iya bersih gitu kan Kak. banyak ya. Kalau sana itu banyak banget hal baru yang kita lihat, banyak pengalaman baru. Terus kalau kalian kemarin itu apa ya? Ada yang lucu-lucu nggak ceritanya misalnya? Ada lucu banget karena ini kita termasuk kagetan lah ya, karena kita datang ke sana dengan kondisi yang berbeda. Ibaratnya itu Udah Indonesia banget tuh kita ini. keadaannya tuh kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di sana. Ya kan? Ya. Kita tidak terbiasa dengan cita rasa makanan yang awalnya bingung mau makan apa, tapi kami sudah mempersiapkan Mau apa itu persiapannya? mie Mie. karena benar kita agak kurang Kayak perut itu nggak welcome ya kalau bisa dibilang ya sama makanan mungkin Malaysia. kalau kita dapat dari sini dapat makanan beserta lauk-lauk makannya gitu kan, tapi kita ambil hanya nasinya. Karena itu Suci atau yang lainnya juga? itu dari aku itu kan dari aku pribadi, karena kurang itu mendukung lah untuk cita rasa kita gitu kan. Tapi ya harus dinikmati. Tapi kita pada saat itu juga diajaknya oleh teman-teman yang di Malaysia itu kan melihat kita agak kurang satu selera, jadi kita diajaknya ke makanan yang pemiliknya itu orang Indonesia. Jadi kita ketemu makanan bakso. Itu sangat Lumayan lah ya. sangat melegakan karena mirip sesuai lidah sama Indonesia. lidah. sama-sama. Terus kalau Bella apa tuh lucu-lucunya? Lucu banget. Apa tuh? Ya tadi kalau misalkan kita ada makan siang nih, kalau lauknya enak, kalau lauknya satu rasa sama kita ya kita makan. Tapi kalau tidak ya nasinya saja yang kita ambil. Kita Sampai nyeduh pop segitu mie ya? gitu, iya. Sampai-sampai kita apa ya? Dipinjemin Penghangat air, ini penghangat air sama Azu iya. ya. Teman-teman dari UTM itu kita dipinjemin itu Penghangat air. karena melihat kita mungkin rada gimana gitu ya kan, kasihan nggak satu selera. Jadi ya kita dipinjemin penghangat air biar bisa nyeduh pop mie. Oh gitu ya. Berarti agak-agak gimana lah ya? Agak-agak gimana kalau soal makanan? Waktu kalian ke Malaysia pernah ke kedai Daringgit nggak? Pernah. Itu tempat paling bagus di Malaysia kan. Kalau pengalaman aku kemarin waktu ke kedai Daringgit itu kan dibarengin sama teman-teman UTM juga. Terus kalau lihat barang ini benar nggak Daringgit? Ini benar nggak Daringgit? Nggak percaya kan? Kalau di Indonesia kan ini harganya mahal banget. Kalau di sana bayangin cuma Daringgit doang. Itu tempat spot belanja yang ekonomis banget, terjangkau karena seluruh di sana 2 ringgit. 2 ringgit itu kalau dirupain cuma 7.000. 7.000 ya, 7.000. Jadi segala hal, apalagi kita ya punya perlengkapan tulis juga ada di sana. Sapu, makanan, semuanya. Kayaknya mau diborong ya, tapi kan nggak mungkin. Harus sedia koper berapa ini kan. Pokoknya tempat terbaik. Sampai kita kelebihan ini ya. Bagasi. Ya. Terus gimana tuh? Bayar lah. Kita bayar. Apa yang ini kelebihan? Kelebihan Kami Ya ampun. jadi kami emang harusnya berapa? 20 kilo ya? Lupa lah. Kalau kemarin itu satu orang cuma 10 kilo. Dan jadi kita koordinir lah bagaimana biar kita disatuin apa gimana gitu kan. Sampai segitu ya ampun. lebih murah karena itu banyak gimana ya,
nyali kita tuh mau belanja aja gitu kan. Berkumpul lagi di Malaysia kapan lagi ya kan. Terus ini juga ya, menyenangkan banget. berapa kali kan? 2 kali lebih kayaknya aku lihat kan ke sananya kan. Mungkin setiap keluar dari kegiatan kita ke sana mengunjungi kedai dua. Kayaknya itu yang paling Karena ini teman-teman ya, di sana aneh gitu tuh, kan menurut kita. teman-teman di UTM itu semuanya welcome, semuanya itu menyenangkan. Jadi Iya. kita malahan dia itu menghubungi kita mau kemana lagi? Dia yang Ya jadi walaupun itu kita baru sudah kegiatan, kita tetap semangat gitu. Iya. Ya, terus kita pada saat itu langsung jalan-jalan, langsung ke kedai 2 ringgit. walaupun pulang pukul 8 sekolah masih Iya, di sana Pulang. kalau tidurnya malam banget ya kan. Jam berapa sih kalau tidur sekitar jam 2 jam 3 sebelum. Iya. Padahal kita kalau di sini jam berapa gitu ya, paling malam jam 12 kayak gitu kan. Kalau di sana kayaknya udah biasa. Kalau di sana jam 12 masih di kedai dua. Biasa masih hidup lah. Namanya kota juga ini. udah di kota kan. Terus di sana itu apa ya? Namanya kota besar gitu kan. Kayak apa? Di sana itu 1 jam kayaknya lebih ini kan. selisih 1 jam lebih ini. selisih 1 jam. Jadi kalau kita jam 6 itu udah gelap banget, kalau di sana masih ini kan, masih terang banget. Mungkin kalian nggak agak biasa aja lah ya kalau yang soal itu. Oke, kalau yang selain itu kalian waktu kemarin cowoknya cuma 1 kan? Nggak ada tuh yang cilo-cilo gitu kan waktu summer camp gitu, atau ada kenalan sama yang cowok-cowok Malaysia gitu? Kalau kita perginya dari sini cowoknya cuma satu, Ah. Aldes kan. Tapi kalau ke sana kan teman-teman yang di sana kan banyak. Kan untuk cilok kalau enggak lah, kita teman semua. Semuanya welcome, teman semua. Tapi menyenangkan walaupun kita Bukan cilok. bukan cilok gitu kan. Semuanya sampai sekarang itu masih komunikasi dengan baik sama teman-teman yang ada di Malaysia. Iya. Itu bonus lah ya untuk kita ya. Soalnya Kita kan dapat waktu teman. mereka kesini kan kita juga melayani mereka dengan baik, Iya. diperlakukan apa ya, kayak tamu lah ya. Terus kalau kita kesana juga mereka baik juga, jadi udah kayak keluarga lah sama mereka yang ada di Universitas Teknologi Malaysia. Bagus lah itu. Terus kalian kan Suci udah sedikit lagi mau wisuda, terus Bella masih ada 2 tahun lagi ya. Masih ada 2 tahun lagi. Terus aku mau tanya nih, gimana rencana planning atau apa sih yang kalian planningkan di 3 tahun mendatang? Pertama aku ya, dari aku sendiri setelah tamat kuliah, mudah-mudahan lancar. Merit? Belum. Ini mau pertama mendapatkan pekerjaan. Amin. Kedua, dari mendapatkan pekerjaan tersebut dapat menjadi perantara untuk membahagiakan kedua orang tua. Dan ketiga, semoga Allah mengabulkan kedua keinginan tersebut tanpa banyak mendapatkan halangan. Amin. Keinginan baik ya, dengan keinginan baik yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Iya, ucapan adalah doa lah ya. Semoga aja 3 tahun ke depan atau itu cepat atau lambat segera dikabulkan. Kalau Bella apa nih? Kalau keinginan itu sendiri Lancar kuliah. pasti banyak ya. Pokoknya yang pertama itu semoga lancar aja ya, kuliah selama 2 tahun lagi. Kalau sudah selesai kuliah di Lembah Denpasar, saya ingin pertama ya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya. Setelah itu insya Allah membuka peluang bisnis di bidang saya, insya Allah. Bidang IT. Kita sama-sama bidang IT ya. Bella ini jurusannya sistem informasi kan. Udah dibilang apa ya? Junior enggak sih? Sama-sama di bidang IT tapi aku lebih duluan. Aku kan cuma manajemen. Aku apa sih? Junior IT. Iya, sama-sama di bidang IT. Oke nih, kalau cakapannya tadi semoga aja bisa menginspirasi kan. Habis ini kita bakal main game sama kalian. Udah siap? Siap. Boleh. Kita di sini ada beberapa pertanyaan buat kalian. Siap? Siap. Oke. Pernah nggak pernah pas mau ulangan? Kalian langsung berdoa ya. Pernah nggak pernah pas mau ulangan tapi ketinggalan KPU? Pernah. Pernah. Kapan tuh? Jangan tiap semester dong. Semester awal itu semester awal. Itu
biasalah ya, namanya udah 6 bulan sekali kan. Tapi lupa banget. Iya, wajar lah. Semua mahasiswa kayaknya pernah ya. Kalau Bella? Pernah, Semester 1. Iya, awal-awal biasalah, belum tahu lah ya. Terus pernah nggak pernah pas mau Pak Cinlok satu kampus? Pernah. Semua orang pasti udah tahu. Udah tahu gosip-gosipnya lah ya. Pernah semua ya? Semua orang udah tahu lah ya. Nggak usah dibahas biar jadi rahasia pribadi ya. No comment. Terus pernah nggak pernah berantem sama teman kampus? Pernah, itu manusiawi. Pernah semua ya. Mau kirain cuma aku doang. Gak lama lah itu cicak Apa sih? salah paham lah. Ya udahlah ya, namanya juga manusia kan, penuh. Ya, nggak usah dibahas lah. Kalau Bella juga pernah kan? Iyalah. Kirain cuma aku gitu ya yang punya apa gitu banyak drama-drama kan di waktu kampus. Iya deh, biarlah berlalu. Terus pernah nggak pernah ke kampus tapi cuma untuk wifi-an aja? Nggak pernah ya? Kayaknya harus ada tujuan ya. Terlalu Kalau misalnya kan kalian udah tujuannya mau kuliah, terus karena apa dosennya nggak masuk gitu, terus di kampus aja gitu cuma buat wifi-an, pernah nggak kayak gitu? Mumpung udah terlanjur di kampus gitu. Pernah ya. Itu kayaknya wifi itu yang paling utama ya di sini ya. karena wifi di sini mendukung. Ya di mana-mana ada wifi kan. Karena ada wifi lah. Harusnya wifi atau wifi sih kita sebutnya. Wifi. Tapi karena kita orang Indonesia. Tidak Indonesia. Ya, wifi. Oke. Terus pernah nggak pernah kabur waktu ada jadwal kuliah? Enggak. Anak baik ya. Kalau Bella? Pernah. Kapan tuh? Karena dosen nggak masuk mungkin. Enggak, masuk. Tapi emang kabur. Bukan. Kenapa? Kemarin waktu semester 1, jadi kemarin masuk kuliah, pas ditelepon dosen katanya masuk kan. Jadi nunggu kan lama. Nah, jadi pas lewat 15 menit Kita udah pulang. Oh, udah kabur, nggak tahu kemana. Terus dosennya masuk. dosen masuk. Terus kembali lagi nggak ke ruangannya? Enggak ya? Jadi Ya ampun. Ya udahlah ya, lah terlanjur. Jujur ya. Jujur banget. Iya deh. Gimana dong? Kan udah ada niat setidaknya kan mau masuk, mau kuliah. Tapi terkendala. Iya. Terus pernah nggak pernah dihukum sama dosen? Nggak pernah. Nggak ya? Nggak pernah ya? Baik-baik semua. Oke, lanjut. Pernah nggak pernah salah kostum pas ngampus? Nggak pernah ya? Udah prepare gitu ya? Kalau ada kegiatan juga nggak pernah tuh salah kostum? Kan kita kalau ada kegiatan di BEM itu diinfokan dulu maunya pakai kostum apa, kayak seragamnya kayak apa. Tidak pernah. Nggak pernah ya? Ke kampus pun nggak pernah tiap hari-hari? Enggak. Udah oke semua ya. Ya namanya juga cewek ya udah prepare ya. Terus pernah nggak pernah ngampus tapi ketinggalan dompet or handphone? Pernah. Pernah nggak? Apa tuh, handphone atau dompet? Apa dua-duanya? Handphone. Terus gimana tuh balik lagi ke rumah? Kalau nggak juga nggak bisa hidup tanpa handphone. Iya dua-duanya ya. Kalau nggak ada dompet juga gimana mau jajan, gimana pulang? Kalau Bella? Sama, pernah dompet sama handphone. Iya. Pulang juga? Terpaksa pulang. Padahal rumahnya jauh nggak? 10 menit dari rumah. Oh. Kalau Suci juga? Oke deh, kayaknya ini udah semua pertanyaannya. Dan kayaknya udah memuaskan ya pertanyaannya tadi. So, karena obrolan kita hari ini udah selesai, udah tanya jawab sama narasumber mahasiswi kita di Lembah Dempo ini. Mungkin itu aja, semoga aja obrolan kita hari ini bisa diambil positifnya, yang nggak berfaedah mungkin bisa dilupain, di skip aja gitu kan. Dan sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal tanya sama kakak-kakaknya nih, menurut kalian apa sih bagusnya di Lembah Dempo itu buat adik-adik calon mahasiswa baru yang masih bingung gitu kan mau pilih kampus. Menurut kalian apa tuh di Lembah Dempo yang mesti diikuti? Buat adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi baru yang akan mendaftar
untuk masuk kuliah, jangan ragu dan jangan bimbang untuk segera daftarkan diri kalian ke Lembah Dempo agar bisa menjadi bagian dari keluarga besar Lembah Dempo. Karena di Lembah Dempo itu kita bisa aktif organisasi, kita bisa ikut organisasi, ikut kegiatan yang bermanfaat, dan kita juga ikut program summer camp. Tapi itu melalui prosedur yang ada ya. Iya. Kalian juga berkesempatan untuk mengikuti program summer camp yang kita lakukan ke Malaysia. Iya, Ya, sampai itu. ke Malaysia ya. Kalau Bella? Selain itu juga di kampus Lembah Dempo memiliki fasilitas IT yang lengkap, bagus, serta suasananya yang asri dan ramah lingkungan. Gitu, jadi buat adik-adik nggak usah bingung lagi mau kuliahnya di mana, pilih aja di kampus Lembah Dempo. Kalian bisa daftarnya secara online maupun offline, bisa datang langsung ke kampus ataupun daftar secara online di link yang ada. So, let's join us in kampus Lembah Dempo.